Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Wa yakhruju minal farji, dan keluar dari farji ya kemaluan perempuan. Apa yang keluar dari kemaluan perempuan? Salah satu dima'in, telu ada 3 darah ya. Jadi ada 3 darah yang keluar dari kemaluan perempuan. 1 damul haidi, darah haid. 2 wan nifasi, darah nifas. 3 wal istihadoti, darah istihadah. Apa definisi masing-masing? Fal haidu, adapun yang dimaksud dengan haid apa? Huwal khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladah. Yang dimaksud dengan haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan jalan yang sehat, dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladah, tanpa adanya melahirkan. Jadi bukan melahirkan ya, dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi dalam keadaan normal, perempuan yang normal dalam keadaan sehat normal itu akan mengeluarkan darah, disebut darah haid gitu. Normal berarti kalau keluar darah haid. Justru perempuan ya, yang tidak mengeluarkan darah haid dipertanyakan gitu. Walaunuhu aswadu, bagaimana warna haid? Aswad, hitam ya. Muhtadimul ladain, itu hitam atau disebut merah pekat ya, hitam gelap, merahnya gelap, kemudian ada semu panas-panas gitu di sini ya. Kalau ihtadama itu damun ishtadat hamratuhu. Jadi ada 2 lah, muhtadimu ya. Muhtadimun itu merahnya pekat, lazaun itu terasanya hangat ya, bahkan hampir ke panas gitu. Kalau di keterangan walada'at hunar hatta ahraqathu. Jadi rada hangat ya. Kemudian nifas ya. Apa yang dimaksud dengan nifas? Wan nifasu huwa al khariju uqaibal wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi nggak butuh lama, setelah melahirkan beberapa saat langsung keluar, namanya darah nifas. Nah, itu ya nifas. Nifas mas setelah melahirkan. Kalau tidak melahirkan berarti nggak keluar darah nifas gitu. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar dari perempuan adalah wal istihadoh, darah istihadoh. Apa darah istihadoh? Wa adamul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar selain di waktu-waktu hari-hari haid dan nifas. Ya. Jadi bukan darah haid juga bukan nifas. Sebab nanti haid itu ada masa waktunya, sekian hari. Ya, di luar hari-hari haid keluar darah, berarti nanti kehitungnya adalah darah istihadoh. Ya. Jadi tiga jenis darah yang keluar dari perempuan. Nah, ini masih ringkas karena masih matan ya. Matan ya, kitab takrib. Wan nifas, udah yang tidak ya, yang tadi terusannya ayamul fi ghairi ayamil haid wan nifas. Wa aqallul haid yaumun wa lailatun. Adapun masa haid, berapa lama haid? Nah, minimal haid itu minimal ya, keluar darah haid yaumun wa lailatun, sehari semalam, berarti 24 jam. Ada syaratnya, harus istisol, harus bersambung antara ya, dari 1 detik ke detik lain, dari 1 menit ke menit lain, 24 jam itu harus keluar ya. Kalau darahnya keluar dalam jangka waktu 1 hari 1 malam, disyaratkan 24 jam harus keluar terus ya. Setelah 24 jam selesai gitu. Nah, itu minimal ya, minimal. Berarti kalau dalam 1 bulan misalkan 30 hari, nah berarti dia itu 1 hari haid, 29 harinya tetap mengerjakan sholat gitu. Wa aksaruhu khamsata asyar yauman, paling banyak masa haid itu adalah 15 hari ya. 15 hari itu paling banyak, nggak ada yang lebih dari 15 hari, nggak ada. 17, 20, nanti sisanya apa? Kok keluar darah sampai 20 hari, sampai 25 hari. Nah, yang 15 hari adalah darah haid, sisanya adalah istihadoh ya. Istihadoh berarti darah yang keluar selain daripada masa waktu haid ya. Makanya perlu nanti dipertanyakan, kok lebih dari 15 hari, apakah darah haid atau bukan? Nah, berarti itu termasuknya adalah istihadoh. Sebab maksimalnya keluar darah haid adalah 15 hari ya.
Wa ghalibuhu, adapun ya golib ini mah biasanya ya kebanyakan perempuan itu keluar darah haid situn au sab'un 6 atau 7 hari. Ini kebanyakan mayoritas perempuan keluar darah haid itu antara 6 atau 7 hari. Yang 1 hari 24 jam jarang. Yang 15 hari juga jarang. Kebanyakan mah itu adalah 6 atau 7 hari ya. Apakah 6 hari keluar terus darahnya? Enggak 6 hari keluar terus, habis satu darahnya ya. Paling biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Hari keempat, kelima libur. Hari keenam keluar sedikit, hari ketujuh keluar, udah habis suci berarti kan. Terus keluarnya apakah 24 jam? Enggak. Kalau yang 6 hari atau 7 hari itu keluarnya enggak 24 jam ya. Jadi kalau siang cuma beberapa jam, kalau malam beberapa jam gitu. Jadi tidak disyaratkan 24 jam full. Nah, beda tadi yang sehari semalam, itu syaratnya harus 24 jam full. Itu ya, ini perbedaannya. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidatain. Minimal zaman suci yang mana? Belum ya. Wa aqallu nifas. Masa minimal nifas yaitu lahzatun. Lahzatun mas sekali keluar berarti ya. Sekali keluar habis melahirkan langsung keluar darah banyak. Berarti darah nifas ya. Nah, itu minimal. Setelah keluar darah banyak selesai, enggak keluar darah lagi, berarti langsung suci. Besoknya sholat gitu. Langsung sholat ya. Wa aksaruhu situna yauman, paling banyak darah nifas itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, adapun biasanya perempuan setelah melahirkan itu 40 hari ya. 40 hari keluar darah nifas ya. Ada yang 40, ada yang 60 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15, adapun masa minimal suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Ya. Masa minimal haid masa minimal suci, maaf. Berarti kan gini, kalau si orang tersebut haid 15 hari, berarti 15 hari itu adalah suci kan? Kan hari 30 hari misalkan, 15 hari haid berarti 15 hari suci. Nah, 15 hari suci itu berarti sholat 15 hari dia. Itu batas minimal. Ya. Ada enggak orang ya keluar darah haid kemudian keluar darah haidnya lagi 1 tahun kemudian? Ada ya. Kenapa ada? Sebab wala hadda li aksarihi, sebab masa suci itu tidak ada batasnya ya. Masa suci nggak ada batasnya, makanya ada orang 1 Januari dia keluar darah haid, selesailah di tanggal 7 keluar darah haid lagi kapan? Januari tahun depan. Karena apa? Wala hadda li aksarihi, tidak ada batas ya masa suci dalam masalah haid ya. Namun biasanya orang haid itu tiap bulan. Kalau tiap bulan berarti seandainya dia 7 hari atau 6 hari, berarti masa sucinya adalah 24 atau 23 hari dia harus sholat gitu. Itu ya mayoritas biasanya. Nah, kemudian wa aqallu zaman, minimal zaman tahidu fihil mar'ah. Perempuan itu keluar darah haid biasanya minimal berapa tahun kan gitu. Yaitu tis'usinin 9 tahun ya. Jadi perempuan 9 tahun kalau sudah keluar darah haid berarti bisa disebut darah haid. Nanti hitungan 9 tahunnya menurut Qamariyah ya, bukan menurut Syamsiah atau Masehi. Jadi bisa diperkirakan 8 tahun 10 bulan itu sudah ada ya. 8 tahun hitungan Masehi baru 8 tahun 10 bulan kan sudah keluar. Nah, bisa ada kemungkinan menurut Hijriah dia sudah 9 tahun gitu. Biasanya misalkan 12 tahun, ada ya. Ada yang keluar darah haid 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan 15 tahun baru keluar darah haid, ada juga. Tapi kalau sudah 15 tahun, 16 tahun enggak keluar darah haid tetap dihitung balik ya. Karena balik itu dari mulai 15 tahun. Enggak nunggu keluar darah haid atau ihtilam ya. Tetap 15 tahun sudah balik mukallaf berarti. Kemudian ada lagi wa aqalul hamli. Ya. Masa minimal hamil. Ya dihitung nih. Hamil. Berapa bulan sih biasanya perempuan hamil itu minimal? Ya, minimal mengandung itu berapa bulan? Ya, yaitu sitatu asyhur 6 bulan. Berarti baru 6 bulan keluar tuh si anak. Ya, ada. Ya. Jadi baru 6 bulan dalam kandungan keluarlah si anak, ada tuh ya. Namanya aqalul hamli. Ya. Kemudian wa aksaruhu, paling lama berapa bulan? Ya. Paling lama wa aksaruhu arba'u sinin, yaitu 4 tahun. 4 tahun hamil ya. Siapa itu? Itu Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu dalam kandungan selama 4 tahun. Jadi mateng dalam kandungan. Kalau mateng dalam kandungan lahir udah mateng ya, akal mateng, segala macam, kolbu ya. Jadi bentuk penciptaannya mateng. Nah, kemudian wa ghalibuhu, adapun biasanya perempuan itu ya hamil dalam waktu tis'atu asyhur, selama 9 bulan. Jadi minimal
itu 6 bulan, paling lama itu adalah 4 tahun, dan paling sering ya biasanya adalah 9 bulan. Makanya jangan aneh, kok belum lahir udah 10 bulan misalkan ya. Ya memang ada yang lebih dari 10 bulan juga ada. Yang 19 bulan ada juga ada ya. Itu ada kisahnya ya. Masih itu cepat perkembangannya. Yang hamilnya di atas 9 bulan ya, itu si anak itu perkembangan cepat. Ya, itu ada lagi yang terbaru 19 bulan ya. Baru umur 15 tahun sudah jadi dokter. Ya. Jadi itu keutamaan ya, keutamaan. Kemudian wayah rumu udah tadi bagian hitungan masa ya, ada masa haid, ada masa nifas, kemudian ada masa minimal keluar darah berapa tahun, kemudian hamil berapa bulan, berapa tahun maksimal, kemudian biasanya 9 bulan. Wayah rumu bil haid wan nifas sama niyatu asya. Nah, kemudian pengharaman bagi orang haid dan nifas ada 8 perkara. Kalau di kitab Safinah kan ada 10 ya. 10 perkara haram bagi orang yang haid. Nah, di sini ada 8. Yang pertama adalah haram sholat. Ya, orang haid dan nifas nggak boleh sholat, libur sholatnya. Wasaum, nggak boleh puasa. Kalau puasa haram. Tapi kalau sekedar menahan, nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, nggak apa-apa. Ya, cuma nahan aja. Yang nggak boleh adalah niat puasa. Gitu. Kemudian orang haid nggak boleh apa? Waqiratul Quran, nggak boleh baca Quran. Nggak boleh baca Quran tuh orang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak boleh ya. Orang haid enggak boleh baca Al-Qur'an. Gimana kalau baca doa yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya, seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mah doa. Kalau diniatkan baca doa berarti hukumnya boleh. Tapi kalau diniatkan membaca Al-Qur'an maka hukumnya tidak boleh. Ya, kan? Sebab ada doa-doa banyak ya di Al-Qur'an. Gitu. Baca bismillah kalau diniatkan zikir, baca doa ya maka hukumnya boleh. Tapi kalau diniatkan bismillah membaca salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah maka hukumnya haram gitu. Banyak doa dalam Al-Qur'an, ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumizz zalimin. Ada lagi banyak lah ya doa ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Gitu. Jadi banyaklah doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Al-Qur'an ya. Jadi kalau doa-doa diniatkan untuk membaca doa sekalipun itu ayat Al-Qur'an maka boleh gitu. Jadi yang jelas orang haid tidak boleh baca Al-Qur'an. Solawatan boleh, solawatan, zikir boleh, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh ya. Solawat boleh, istighfar boleh dan lain-lain boleh. Yang penting jangan Al-Qur'an. Kemudian wa masul mushaf, orang haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf. Mushaf itu secara definisi sesuatu yang ditulis di atasnya Al-Qur'an untuk dibaca atau dipelajari ya. Dibaca atau dipelajari gitu. Di papan tulis ditulis Al-Qur'an untuk dibaca dan dipelajari, maka disebut mushaf. Maka tidak boleh dipegang itu papan tulis ya. Nulis kertas misalkan ya, ayat Al-Qur'an untuk dibaca dan dipelajari, maka itu tidak boleh dipegang bagi orang yang haid dan nifas ya. Gimana kalau buat jimat? Oh boleh kalau buat jimat, maka ada keterangannya ya di kitab Safinah kemarin. Kita nulis Al-Qur'an misalkan, nulis Al-Fatihah misalkan di satu kertas. Fatihahnya digulung-gulung, disimpanlah ya. Dikalungkan misalkan untuk apa ya, untuk jaga-jaga misalkan, tabarukan misalkan ya, disebutnya tabarukan, ngalap berkah dengan tulisan ayat suci Al-Qur'an gitu. Tapi jangan dibawa ke kamar mandi gitu ya. Kemudian apalagi haram bagi orang haid wahamluhu, membawa, pegang aja nggak boleh apalagi bawa. Oh bawa pakai tas juga nggak boleh ya, karena bawa ya. Kecuali kemarin itu ada kalau bawanya disatukan dengan benda yang lain kan itu. Kemudian wadukhulul masjid, orang haid tidak boleh masuk masjid ya. Teras masjid yang dipakai sholat Jumat itu juga sama, bagian dari masjid. Halaman masjid, nah halaman masjid masih boleh ya, halaman. Yang nggak boleh adalah dalam masjid, termasuk teras yang dipakai untuk sholat Jumat itu adalah masjid. Maka perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid atau menginjak teras masjid, nggak boleh, orang haid. Wa tawafu ya, kemudian orang haid nggak boleh tawaf ya, di mana? Di Masjidil Haram. Tawaf mah khusus ya, baik tawaf kudum, ifadah atau tawaf wada nggak boleh. Wal wat'u nggak boleh dijima
orang haid perempuan ya. Seorang istri yang sedang haid tidak boleh dijima wal wat'u. Kemudian wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah, tidak boleh dialap suka-suka, tidak boleh bersenang-senang dengan suaminya, yaitu di antara pusar dan lutut gitu. Jadi nggak boleh antara pusar dan lutut. Selain itu boleh. Tuh orang yang haid ya, orang yang haid. Kemudian bagi orang yang junub, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Haram bagi orang yang junub yaitu melaksanakan 5 perkara. Kalau di Sapinah kan ada 6 ya. Ada 6. Kalau yang haid itu ada 10. Ya, apa haram apa? Yang pertama haram sholat. Orang junub nggak boleh sholat ya. Orang junub nggak boleh sholat. Junub itu berarti harus mandi dulu. Wa qiraatul Quran, sama tuh orang junub nggak boleh baca Quran, sama-sama orang haid ya. Orang haid junub baca Quran nggak boleh. Wa masul mushaf, memegang mushaf juga nggak boleh. Wa hamluhu, nggak boleh bawa mushaf, sama tadi seperti orang haid ya. Wa tawafu juga sama, nggak boleh tawaf di Masjidil Haram. Juga wal lubthu fil masjid, nggak boleh orang junub diam di masjid ya, diam di masjid nggak boleh. Nah kalau yang di kitab Sapinah itu orang haid nggak boleh murur ya, lewat di masjid nggak boleh. Contoh lewat itu ya lewat ya, masuk ke dalam masjid keluar lagi nggak boleh, itu orang haid nggak boleh ya. Jadi orang-orang yang junub itu di sini cuma 5 ditulisnya ya. Haram sholat, haram baca Quran, haram memegang mushaf, haram bawa mushaf, haram tawaf, dan haram diam di masjid. Tapi 6 juga ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kemudian bagi orang yang batal wudu ya, wa yahrumu 'alal muhdits, orang yang hadas. Orang yang hadas atau batal wudu haram melaksanakan 3 perkara. Salah satu asya apa? Yang pertama salat, haram salat. Wa tawaf, haram tawaf. Wa masul mushaf, dan haram membawa mushaf, wa hamluhu, dan membawa. Jadi digabungkan tuh masul mushaf wa hamluhu. Nah, kalau di Sapinah dipisah kan? Masul mushaf wa hamluhu jadi yang keempat. Jadi tatakan ya namanya. Jadi ya itu orang yang batal wudu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf di Masjidil Haram, juga nggak boleh pegang mushaf, wa hamluhu juga nggak boleh bawa mushaf. Oke, jadi itu semuanya adalah pengharaman bagi orang haid. Ya ada banyak, orang junub pertengahan, orang batal wudu hadas kecil itu paling sedikit. Jadi sebenarnya ada di pembagian di Sapinah itu ada 3 ya. Ada hadas asgor, ada hadas ausat, ada hadas akbar. Yang asgor itu wudu, yang ausat itu junub, yang akbar itu adalah haid. Nah itu pembagiannya gitu. Jadi ini kita ringkas saja karena matan ya, nanti panjangnya itu ada di syarah ya, syarah. Nah syarah ini Fathul Qorib. Boleh nanti kita pakai kitab Bajuri ya gitu. Biar matannya takrib, tengahnya Fathul Qorib. Nanti ada lagi di hasyiah, di komentari oleh Imam Al-Bajuri ya, kitabnya 2 jilid berarti gitu. Nantilah kita lanjut lagi. Kitabus shalah, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.